Oke, kali ini aku mau cerita dikit ke kalian tentang pengalaman aku yang resign di tahun pertama aku kuliah. Dan aku memutuskan untuk mengulang perkuliahanku lagi dengan jurusan yang berbeda di tempat yang berbeda juga. Dulu itu aku tuh obsesi banget untuk kuliah jauh dari orang tua alias ngerantau. Nah, karena aku itu domisili Kalimantan Timur, jadi aku tuh pengen banget kuliah di luar Kalimantan Timur. Dan yang paling aku tuju itu universitas yang ada di Pulau Jawa. Karena yang ada di pikiranku pertama kali kalau misalnya aku kuliah jauh dari orang tua, yang pertama bebas, yang kedua bisa jalan-jalan keliling Pulau Jawa ya sesuka hati kamu, yang penting ada duit dan bisa jaga diri. Yang ketiga belajar mandiri, dan yang terakhir itu ada rasa bangga aja gitu ketika aku kuliah di Pulau Jawa dan jauh dari orang tua. Nggak tahu kenapa ya, apa kalian juga ada perasaan seperti itu atau cuma aku doang? Jadi awalnya itu waktu SMA kelas 12 aku tuh masih bingung, aku tuh mau kuliah di mana, aku tuh mau jadi apa, ntar aku tuh kerjanya apa, gimana tuh aku masih nggak tahu. Jadi masih terombang-ambing. Apalagi pas dulu pendataan di sekolah itu aku nggak tahu mau nulis apa, karena aku sendiri juga nggak tahu mau kuliah apa dan mau jadi apa. Terus sampai akhirnya aku pernah mikir aku pengen jadi guru SD, karena aku lihat bude aku yang kerja jadi guru SD tuh kayaknya enak gitu. Terus nggak lama ngeliat kakak yang kerja di SLB. Di tempat kakakku kerja itu dari jam 8 sampai jam 12 itu intensnya mengajarnya dia, dan selebihnya itu dia udah nggak ngajar lagi, lebih banyak mengerjakan tugas kantornya dia. Jadi dari situ aku mikir lagi, pengen masuk jurusan PLB yang tadi PGSD jadi PLB. Sebenarnya dari ini semua, dari yang aku bilang, itu tuh aku sebenarnya udah disuruh sama orang tua aku untuk masuk OT aja. Sebenarnya tuh orang tua tuh bisa lebih mengerti sama apa yang ada di dalam diri kita, tapi kita tuh kadang so tahu sama di dalam diri kita gitu, dan dablek nggak mau dengerin omongan orang tua. Jadi aku cuma ikut tes OT itu PMDP, yaitu lewat jalur rapot. Dan aku nggak mau ikut jalur tes tulis karena aku nggak pengen belajar IPA lagi. Sekedar informasi, dulu waktu zaman SMA tuh aku jurusannya IPA, tapi waktu mau masuk kuliah aku tuh pengen cabut dari IPA karena aku nggak pengen belajar fisika, nggak pengen belajar kimia lagi. Kalau bisa biologi nggak usah, tapi kalau ada juga nggak apa-apa sih. Yang penting intinya aku nggak mau fisika sama kimia, udah. Aku nggak pengen hitung-hitungan lagi. Di situ aku sampai ikut les SBM untuk soshum dan tes-tes yang harus belajar IPA. Aku nggak mau ikut lagi. Pokoknya aku mau fokus di soshum. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pertama, SNMPTN itu kan lewat undangan gitu dan dibatasin, jadi cuma 75% doang. Dan dari 75% itu aku tidak termasuk di dalamnya. Udah berasa kayak nggak punya harapan hidup. Deketku itu pada dapet undangan SNMPTN, tapi aku sendiri yang nggak dapet. Terus aku mikir ya udahlah, berarti harus SBM nih gitu. Tapi masih ada peganganku sih PMDP. Jujur aja sebenarnya tuh aku malas ya ikut tes tulis gitu tuh. Akhirnya si PMDP keluar tuh pengumumannya, dan ternyata aku nggak lolos lagi. Itu aku sempet tuh yang namanya ngurung diri di kamar, nangis kejar-kejar karena kayak ya Allah udah 2 kali ditolak coy gitu. Kayak aku mau kuliah di mana ini? Aku makin bingung, aku nggak tahu harus kuliah di mana. Pokoknya yang di pikiran aku pengen kuliah di Jawa. Jadi aku nggak mau berlarut. Dari kesedihan itu, aku mutusin untuk ikut jalur mandiri, ujian tulis jalur mandiri, beberapa universitas dengan jurusan yang aku cari, plus dengan universitas ternama. Kadang suka nggak sadar diri gitu sama kemampuan diri, ngapain sih harus cari universitas dengan label yang tinggi, padahal yang kita cari itu kan ilmunya ya. Tapi aku pribadi nih ya, jujur aja, ketika aku mendaftarkan diri ke universitas dengan nama yang baik itu karena label, bukan karena aku tuh pengen cari ilmunya, atau bukan karena aku mau cari apanya. Dan yang kedua baru deh ilmunya. Dan aku mengikuti UTUL yang pertama itu UGM. Kamu bayangin deh, UGM mana ada PGSD, nggak ada PLB. Aku mau masukin psikologi sama kearsipan dong, jauh banget kan. Terus yang kedua Undip, sama psikologi dan kearsipan. Itu aku nggak tahu, saking bingungnya aku mau kemana. Yang ketiga ada UB itu apa ya, aku kemarin lupa. Terus UM itu PGS dan PLB, dan ini yang aku pengen banget masuk di sini karena
kakakku dulu masuk di sini. Itu kan alasannya tuh tidak gimana ya, nggak bisa dijelaskan. Itu alasan paling aneh menurut aku. Masuk ke situ karena kakakku dulu kuliah di situ. Terus kenapa? Dan dari semua tes yang aku ikutin itu nggak ada yang lolos. Bayanganku kuliah di Jawa itu hancur semua. Aku nggak keterima saking ambisnya, saking pengennya. Terus kenapa aku nggak daftar yang di swasta? Karena waktu di swasta itu ada tes, itu tuh aku ikut tes yang lain, ikut tes yang tadi itu, jadi kayak nggak kedapatan gitu. Terus juga aku mikir kalau misalnya aku di swasta biayanya juga gede, lebih besar dari yang negeri. Terus juga akreditasinya padahal juga nggak bagus-bagus banget, cuma karena memuaskan diri pengen kuliah di Jawa tuh kayaknya enggak deh, aku akan mundur aja, mending ya udah yang lain aja dulu, coba-coba yang lain, coba yang negeri gitu. Dan akhirnya nggak lolos semua. Ya udahlah, berarti bukan rezeki ya di waktu itu. Terus sampai akhirnya opsi terakhir bapakku nawarin, mungkin dia juga udah kesel, sampai bapak itu ngomong, ini Universitas A lagi ngadain tes terakhir dan di sini ada jurusan PGSD. Kalau kamu mau kuliah silahkan ikut, tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Majlub dong. Akhirnya ya udah aku ikutin aja. Dan itu universitasnya ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan dari rumahku itu jaraknya cuma 3 jam, otomatis deket banget kan. Harapanku untuk merantau runtuh seketika karena menurut aku juga motivasiku kurang sih. Motivasiku cuma pengen kuliah jauh dari orang tua, pengen bebas. Sekarang udah sadar itu alasan aneh banget, karena aku nggak mau diem aja di rumah. Ya udah aku ikutin tes itu, alhamdulillahnya lulus. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang dirasakan ketika kalian itu menjalankan sesuatu yang sebenarnya nggak kalian pengenin? Jadi mulai dari ospek sampai masuk kuliah di semester 1 itu cuma ragaku doang, jadi jiwa, pikiran itu nggak ada di situ semua. Salah satu yang bikin aku nyaman di kuliah, di keterpaksaanku itu cuma satu, kos-kosanku, karena kosanku nyaman saat itu. Nah terus yang bikin aku ngeluh lagi di semester 1-nya itu ketika aku ngumpul sama teman-teman SMA aku waktu libur semester 1, dengerin cerita mereka. Dia aku dulu lembur lah ngerjain tugas, terus tuh tugas dari dosen tuh baik banget, teman-temannya tuh macem-macem. Terus aku tuh ngerasa kok kayaknya asik banget ya, mereka tuh kok bisa lembur gitu, sedangkan aku tuh tidur aja bisa lebih dari 12 jam karena saking tugasnya itu nggak terlalu banyak banget, dan nggak terlalu banyak kerja kelompok dan yang sebagainya, nggak terlalu banyak tugas. Intinya kayak nyantai banget. Aku merasa kayak kok aku cuma gini doang ya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong ke orang tua aku pengen keluar dari kuliah itu, dan aku memilih apa yang disarankan dulu, yaitu si OT, biar aku tuh dibolehin gitu tes lagi. Jadi aku ngambil hatinya tuh mengambil yang disarankan kemarin. Tapi aku keluarnya nggak langsung pas si semester 1 itu, aku keluarnya itu di semester 2 kayak, jadi ibaratnya tuh untuk jaga-jaga gitu, ketika aku nggak lolos nanti aku masih ada tugas kuliah gitu, walaupun setengah hati. Terus aku ngomong kan di situ aku pengen kuliah OT di Depok ya, UI. Masih songong, kenapa aku pilih UI? Karena namanya. Akhirnya bapakku nyuruh aku buat di Solo aja lah, nggak usah di sana. Oke, akhirnya selama semester 2 aku full tiap harinya belajar soal-soal SIMAK UI sama si Poltekkes. Nah dari hasil analisis kedua soal itu, SIMAK UI itu emang susah banget, gila. Aku nggak sanggup. Emang gini, suka nggak tahu diri gitu ya. Percuma kalian mau masuk kampus tapi cuma karena pengen gayaan doang, please jangan ya, nggak ada manfaatnya. Emang kalian tuh mau masuk di kampus ternama itu karena kalian bener-bener pengen menuntut ilmunya, pengen cari ilmunya tuh lebih banyak daripada di kampus-kampus yang lain. Karena aku sadar tentang itu dan aku sadar kemampuanku itu di mana, aku mengambil Poltekkes aja. Jadi aku full fokus untuk tes Poltekkes, dan itu tuh jalannya lancar banget. Gak tau kenapa kok lancar banget, padahal waktu tes tulis itu tuh aku lagi UAS dan aku bisa ikut susulan. Terus yang kedua tes kesehatan, selesai itu lulus, dinyatakan lulus. Tuh kayak wow, aku waktu kemarin gak semudah ini cuy, kayak semua itu kok aku pada nolak aku ya gitu. Dan ternyata ini
aku lulus. Aku di sini tuh jadi sadar dan aku tuh yakin banget kenapa jalanku ini bisa lempeng, karena ini salah satu berkat doa orang tua. Karena orang tua aku tuh setuju banget kalau aku itu masuk di OT. Pas aku keterima pun bapakku tuh juga seneng banget, tuh kayak plong banget di hati. Walhasil aku jalanin kuliahku yang kedua ini dengan penuh sukacita. Mau banyaknya tugas kayak apa, akan aku jalani, walaupun kadang pernah ngeluh juga, tapi kayak ya udah enak dong, jadi nggak gabut lagi kayak waktu dulu. Nah, terus gimana sih caranya? Aku yakin banget buat mempertimbangkan resign di tahun pertamaku kuliah dan memilih kuliahanku yang kedua. Jadi gini, sebelum aku memutuskan itu, aku sudah pikirin bener-bener dan kudu mateng aku mau jadi apa ke depan. Jadi aku mulai buat kerangka buat diri aku sendiri. Aku berkuliah ini untuk apa? Dan aku rancang seperti ini. Yang pertama, aku mau kuliah untuk bekal aku bekerja nanti. Terus yang kedua, setelahnya aku kuliah, aku pengen langsung kerja. Yang ketiga, setelah aku lulus, kira-kira peluang kerja mana yang lebih besar di antara dua pilihan jurusan yang akan aku ambil? Yang sebelumnya kah? Atau si OT? Akhirnya aku mendapat jawaban, aku mengambil si OT. Dari pertanyaanku dari nomor 3 itu, kita tuh nggak bisa pungkiri kalau kuliah itu nggak cuma buat nyari ilmu, tapi untuk persiapan kita bekerja ke depan. Jadi aku butuh tempat kuliah yang bisa mempersiapkan aku untuk bekerja, dan jawabannya itu adalah OT di Poltekkes. Kenapa? Poltekkes ini memang sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini mengarah ke penguasaan keahlian tertentu. Makanya program pendidikan OT di Poltekkes itu D3 dan D4. Kenapa OT? Coba deh kita lihat. Dari tempat kuliahnya aja itu cuma 2, di Poltekkes sama di UI. Otomatis lulusannya tuh pasti masih dikit. Sedangkan di Indonesia ini, kedepannya di rumah sakit ini pasti membutuhkan tenaga terapis okupasi. Indonesia segede ini dengan lulusan OT yang minim, sudah pasti jawabannya itu lapangan kerjanya gede banget. Dan dari lulusan ini, kita juga bisa bekerja sendiri, membuka usaha sendiri, seperti buka klinik tumbuh kembang anak. Dari situ kita nggak cuma bisa mempekerjakan diri kita sendiri, tapi kita bisa mempekerjakan orang lain yang nggak harus pakai gelar pendidikan. Misalnya kayak jadi satpamnya, jadi cleaning service-nya, yang seperti itu. Jadi itulah kenapa aku bisa memutuskan resign di tahun pertama kuliahku, yang kalau bisa dibilang jauh sekali ya dari basic pendidikan jadi ke kesehatan. Terus yang kemarin nggak mau IPA dan jadilah masuk OT, tapi di OT pun aku nggak ada belajar fisika kimia, nggak ada belajar matematika, ya paling banyaknya ya anatomi tubuh, biologi gitu kan. Jadi makanya aku mau di OT gitu, dengan peluang kerja yang besar dan sesuai dengan tujuan hidupku ke depan. Yang awalnya beralasan cuma pengen kuliah di Jawa, terus sekarang arahanku tuh malah makin kelihatan gitu, tujuanku tuh mau ku bawa kemana tuh malah makin kelihatan. Terus di sini tuh aku semakin membuka mata, pikiran dan hati, yaitu kalau memang saran orang tua itu nggak perlu kita tolak mentah-mentah dengan alasan tidak sesuai dengan passion kah, atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, atau bagaimana. Karena ada hal yang kita nggak ketahui di dalam diri kita, yang sebenarnya orang tua itu lebih tahu tentang diri kita. Makanya orang tua itu bisa memberikan saran ke kita seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua ada nyaranin, lebih baiknya kita pikirin dulu, kita timbang-timbang dulu, baru kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kalian bisa nolak. Tapi kalau misalnya kayaknya boleh juga nih, patut dicoba. Sekian, semoga bermanfaat ya buat kalian. Kalau kalian punya tips lagi, bisa komen di bawah. Terima kasih, bye-bye.